pipinya sudah tumbuh rambut yang mungkin biasanya stylenya rapi dan sebagainya, tapi karena memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya merelakan untuk tidak memotong kuku dan menjaga diri untuk tidak mencukur rambut yang ada di dalam tubuh. Dan ini juga menentukan bahwasanya ketika sudah masuk 1 Zulhijjah dan kita ketahui dan kita yakini bahwasanya hari-hari pertama ataupun 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memperbanyak ibadah, khususnya berpuasa, ya, memperbanyak tilawah, bersedekah, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah, tanpa berpanjang lebar kita akan fokus pada materi kita sehingga nanti banyak kesempatan untuk masuk pada sesi tanya jawab, ya. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengetahui pensyariatan daripada kurban dan juga haji, itu tentunya bisa kita temukan dan jumpai pada surat Al-Hajj, Bapak Ibu. Surat Al-Hajj ini spesial. Ya, kenapa? Kami waktu dulu tentunya berkecimpung untuk menghafal dan juga mempelajari surat-surat. Surat Al-Hajj ini memiliki 2 kali ayat sajadah. Ya, jadi ada surat yang memiliki ayat sajadah, ada yang tidak. Nah, Al-Hajj ini ada 2 kali surat as-sajdah. Ya, jadi Masya Allah banyak sekali yang bisa kita pelajari dari surat Al-Hajj ini. Dan semata-mata tentunya kita mempelajari ibadah kurban, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini, yaitu adalah dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, syiar-syiar Allah adalah salah satunya bulan haram, kurban, ya. Bahkan dalil kenapa kita perlu berkurban dengan hewan yang besar, yang gemuk, itu adalah tadi untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ciri dalam diri mereka atau dalam hati mereka ketakwaan. Itu adalah sifat daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat yang sama dan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawwaf. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Ya, ini kenapa dalam keadaan berdiri? Ini yang ditunjukkan adalah seekor unta. Ya, jadi pernah kami sampaikan sebelumnya, mungkin di pertemuan sebelumnya itu saya lupa menyampaikan hal ini. Perbedaan zabaha dan juga nahara. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini adalah perintah untuk menyembelih. Nahara ini dikhususkan pada unta. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama Bapak Ibu. Nahara, zabaha artinya menyembelih. Tapi cara menyembelih unta sudah pernah lihat Bapak Ibu? Adalah dalam keadaan berdiri, kemudian penyembelihnya itu melihat posisi unta ini apakah sudah stabil, sudah tidak bergerak lagi. Kemudian ia menggunakan pisau ataupun yang agak besar, agak panjang gitu ya, hampir seperti pedang. Kemudian ia tebas. Ya, itu namanya naharo. Ya, jadi unta dalam keadaan berdiri, karena unta itu besar Pak, nggak mungkin kita rubuhin. Caranya seperti itu. Tapi yang sudah ahli tentunya yang ia lihat di pangkal lehernya tadi. Sehingga terputuslah 3 hal yang menjadi kriteria. Nanti akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas lebih banyak bagaimana tata cara dan juga teknis ketika waktu penyembelihan. Baik dari sunnahnya maupun adabnya. Kita lanjutkan kembali. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa ta'imul qani'. Kemudian apabila telah rebah, ya, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Nah, ini adalah salah satu dalil yang nanti akan kita bahas juga mengenai pembagian daging hewan kurban kepada siapa saja. Hewan kurban ataupun daging tersebut diberikan. Nanti
kita juga melihat bahwasanya bagi seseorang yang berkurban itu hendaklah mengambil bagian daripada hewan kurbannya. Ya, jadi dalam hal ini bagus juga bersedekah. Bagus juga misalnya kita serahkan semuanya, misalnya kita kurbankan di tempat yang berbeda, tetapi kalau bisa kita ambil itu baik juga. Kita santap bersama dengan keluarga itu lebih baik, Pak. Nanti akan kita lihat dalilnya. Wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. La haula wala quwata illa billah, surat Al-Hajj ayat ke-36. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit murojaah ya. Poin-poin yang mungkin kita perlu ingat kembali bahwasanya seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Ya, kalau seandainya rezeki kita dicukupkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban satu kepala keluarga hanya satu, maka itu cukup. Ya, namanya yang nanti tentunya hewan tersebut atas nama kepala keluarganya, maka pahalanya akan yang didapatkan itu adalah anggota keluarganya. Ini yang pertama. Kemudian, nah ini juga siapa saja yang tidak berkurban karena memang ia berhalangan, kemudian karena ia memang memiliki hutang piutang, ada hajah, maka tidak perlu khawatir bahwasanya bagi yang berhalangan tadi tidak memiliki kesempatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkurban untuk seluruh, untuk dirinya, keluarganya, dan juga kepada umatnya. Ini adalah hadiah ataupun cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian untuk ketentuan sapi dan unta, ingat sapi itu 7 orang, kemudian unta itu 10 orang. Ketika kita melakukan ataupun menyembelih hewan kurban, dalam hal ini adalah sapi, dan terdapat 7 orang tadi, maka tidak perlu khawatir ketika ia memang kolektif untuk sapi tadi, maka sama hukumnya dengan orang yang berkurban dengan kambing atau domba. Maka bagian dari 1/7 tadi, itu pahalanya untuk dirinya dan juga keluarganya. Kan ada anggapan, oh Ustadz, saya berarti kalau ikut kolektif sapi, saya nggak bisa dapat pahala untuk keluarga saya. Maka jawabannya tidak, ini sama. Ya, sekali lagi kita tidak perlu melihat kanan kiri, fokus pada diri kita. Ketika kita diberikan kesempatan rizki yang banyak selama 1 tahun ini, maka insya Allah kita diberikan kemudahan. Bahkan ada salah satu pendapat Bapak Ibu, dan ini menarik sekali dari Imam Ahmad, bahkan beliau memberikan anjuran agar seseorang itu bisa berhutang. Bisa berhutang Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bisa berkurban. Kalau ternyata memang ia mengetahui ada potensi rizki setelah itu. Misalnya pada bulan tersebut di mana memang waktunya untuk berkurban, hanya saja mungkin uangnya terpakai ya, ataupun mungkin gajiannya nanti setelah daripada hari-hari penyembelihan. Maka dalam hal ini boleh untuk berhutang. Supaya apa? Supaya ia bisa menjalankan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan anjuran dan hukumnya sunnah muakkadah. Ini pengulangan-pengulangan yang perlu kita ingat sehingga nanti untuk materi selanjutnya kita sudah lanjut lagi dan kita memahami apa saja yang kita pelajari sebelumnya. Ya, ini mencakup urunannya. Ya, pembelian sapi tadi itu dibagi 7. Tadi kita lihat di depan di Masjid Besar Al-Falah itu ada tipe A 4 juta ya Pak. Kemudian yang tipe B-nya 4 juta ya Pak. Ya, jadi ada berbagai macam pilihan. Nanti akan kita lihat yang menjadi permasalahan dan juga menjadi titik fokus kita, salah satunya adalah mengenai biaya administrasi dan juga biaya operasional yang mungkin kalau dalam hal ini kita memanggil ahli yaitu adalah tukang jagal. Ini yang akan kita bahas. Ini murojaah dan juga pengulangan-pengulangan umur hewan kurban. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi SAW mengatakan, dan ini mutafakun alaih, Bukhari Muslim, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah yang sudah cukup umurnya. Ya, kita ingat kembali kemarin ini tabelnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau foto, dan alhamdulillah tadi saya sudah konversi ke PDF. Ya, kecuali apa? Kecuali domba. Kalau domba ya diberikan rukhsah keringanan, yaitu adalah domba jaza'ah yang memang umurnya 6 bulan sampai dengan 1 tahun khusus untuk domba, maka itu diperbolehkan. Tetapi untuk kambing kacang dan kambing-kambing yang lainnya, jenis yang lainnya yang biasa digunakan untuk
hewan kurban, maka minimal harus 1 tahun. Dan semuanya ini sudah diatur dengan baik dalam syariat kita. Ketika kita bisa melihat kuasa Allah, khusus mengenai umur ini saja, dan juga gigi yang nanti akan kita lihat dan kita pernah membahasnya pekan lalu, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya agama kita. Ya, kalau kita resapi, kita renungi, ya Allah, ternyata Allah sudah memberikan petunjuknya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga kita tidak bingung mana sapi ataupun hewan kurban yang sudah layak untuk dikurbankan, ya kan? Jadi ini berlaku pada bahaim, Adapun mungkin hewan unta saya perlu mempelajari kembali, tetapi yang lazim di negara kita memang kita menyembelih sapi, kambing dan juga domba. Silakan kalau ingin difoto. Ya, jadi kuncinya adalah yang tahap kedua ini. Kalau kurang dari 1 tahun semua giginya rata, Pak. Ya, Masya Allah. Bahimatul an'am, Allah berikan kelebihan. Sehingga kita tidak perlu mencatat ini lahirnya tanggal berapa, ya kan? Apalagi banyak sekali. Tinggal buka mulutnya kelihatan. Apakah sudah powel atau sudah kupak, begitu ya. Jadi ini domba yang musinah, yang kiri rata semuanya Bapak Ibu. Kalau domba yang domba yang belum musinah itu rata, adapun domba yang sudah musinah ini kelihatan nih. Giginya yang 2 di bawah itu naik dia. Ya, sama dengan sapi. Ini untuk sapi yang belum mencapai umur. Sapi berapa tahun tadi Bapak Ibu ada yang ingat? 2 tahun. Masya Allah, mantap Pak Ketua. 2 tahun untuk sapi, 1 tahun untuk kambing. Kalau sudah 1 tahun ini kelihatan biasanya. Ya. Kemudian, nah ini yang disebut domba jaza'ah, dalam hal ini bisa dilihat kira-kira umurnya kurang lebih 6 bulan, maka ini tidak mengapa. Ia dikurbankan. Jadi domba ini memang lebih cepat ia bisa dikurbankan, karena ada rukhsah di dalamnya. Khusus mengenai kambing dan sapi ini perlu kita perhatikan. Bahkan dalam hal ini, kalau kita lihat semakin senior kambingnya berarti giginya semakin ini panjang semuanya, ya. Jadi kalau 2-3 tahun berarti ada 4 yang sudah lebih panjang dan seterusnya. Nah, ini perlu kita ketahui jamaah. Ya, sini onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Bismillah. Cacat hewan kurban, ingat saja yang 4 ini. Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya, dengan tangannya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada terjadi kealfaan dalam hewan kurban yang 4 ini, maka kita tidak bisa jadikan hewan kurban. Kenapa? Yang pertama adalah tentunya ketika pincang, ya. Salah satunya jalannya pincang, pincangnya jelas dan kelihatan tidak seimbang, maka ini dalam hal ini masuk daripada salah satu yang tidak bisa kita jadikan hewan kurban, ya. Tapi kalau pincangnya tidak terlalu nampak, maka ini masih ada keringanan. Tapi kalau jelas sekali, misalnya mungkin mohon maaf salah satu kakinya lebih pendek, maka ini jangan kita jadikan hewan kurban. Mungkin jadi hewan yang untuk dikonsumsi saja atau mungkin disedekahkan boleh. Tapi kurban ini ada ahkam khas, ada hukum khususnya. Kemudian jamaah yang tentunya tadi dalam hal ini tidak terlalu tua, ya, sehingga masih ada sum-sum tulangnya tadi. Kemudian tidak buta, tapi yang mengenai buta ini mungkin kita yang belajar mengenai ilmu hewan, ya. Nah ini mungkin memahaminya. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara melihatnya, mungkin ada pengalaman jamaah nanti bisa diceritakan, ya kan, mana yang buta, mana yang tidak. Dan yang terakhir adalah kelihatan sakit, ya, berpenyakitan, misalnya terkena virus antraks ataupun virus-virus lainnya, ini maka sekali lagi bahkan menjadi mudorot, kalau dikonsumsi malah jadi penyakit. Keempat hal ini jika terjadi pada hewan kurban, maka ia tidak sah ataupun tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah ini makruh hukumnya. Kalau ternyata ada pilihan yang lain silakan, tetapi kalau tidak ada pilihan yang lain maka insya Allah tetap sah hewan kurbannya, ya, untuk dipotong tadi, masuk pada hukum yang sudah diatur. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, kemudian tanduknya pecah atau patah. Terkadang ada kondisi tertentu hewan tersebut, ya, bertengkar, kemudian akhirnya tanduknya pecah atau patah, dan ini memang sudah dimiliki oleh
salah satu seorang atau mungkin oleh 7 orang yang sudah melakukan kurban kolektif, maka tidak perlu khawatir, insya Allah tetap aman dan bisa dijadikan hewan kurban. Adapun cacat yang tidak berpengaruh karena tentunya ini berdasarkan dari hadis Nabi SAW, maka ia tidak termasuk. Dalam hal ini misalnya ada ompong giginya, atau tidak berekor, atau sedang bunting, atau tidak berhidung, maka ini tidak termasuk dalam hal yang disebutkan cacat. Hanya 4 tadi saja yang perlu kita ingat. Larangan sudah disampaikan ya, memotong kuku dan juga rambut. Berarti kalau seandainya ingat Bapak Ibu, besok tanggal 29, kemudian hilalnya nampak. Saya ulangi sekali lagi. Kalau besok tanggal 29 dan hilalnya nampak dan lusa menjadi awal daripada awal bulan baru 1 Zulhijjah, maka besok maghrib ini sudah ditahan. Ya, sudah ditahan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambutnya. Kalau ternyata bulan Zulqa'dah ini disempurnakan 30 hari masih lusanya. Jadi kita perlu perhatikan, Pak. Misalnya ada informasi dari pemerintah besok adalah hari terakhir bulan Zulqa'dah, ditemukan bulan baru, maka sejak maghrib karena perpindahan daripada tanggal Hijriyah, hari ke harinya itu dari maghrib ya, mulainya malam, maka sejak maghrib sudah berlaku sunnahnya ini. Dan ini sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Ya, maka janganlah dia di sini, jangannya maksudnya adalah dalam sunnah ya, bukan wajib. Tetapi sangat ditekankan bagi siapa saja yang ingin berkurban, menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Kita lanjut jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban untuk yang sudah wafat terjawab sudah. Kalau memang mayit memiliki wasiat diamanahkan kepada keluarganya, maka ini silakan dijalankan. Silakan berkurban untuk mayit tadi karena beliau berwasiat. Adapun kalau misalnya dalam hal ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala ia tidak memberikan wasiat dan ada 2 pilihan, rezekinya cukup untuk yang hidup saja, maka lebih utama bagi yang hidup. Ya, ada 2 pilihan. Tapi kalau Allah berikan rezeki yang cukup, yang memang ingin memberikan sedekah, ya hadiah kepada saudaranya ataupun anggota keluarganya yang sudah wafat, maka dipersilakan. Tapi kalau rezekinya cukup hanya untuk 1, maka yang dipilih silakan yang masih hidup, itu lebih utama. Ya. Kemudian ini tadi berkhusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Saya rasa ini sudah clear. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah syarat hewan kurban harus jantan? Maka di sini sudah jelas, nanti akan kita lihat dalilnya setelah ini, bahwa tidak ada ketentuan khusus jenis kelamin hewan kurban. Jadi boleh jantan maupun betina. Apa dalilnya? Bahwasanya dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Dan tidak jadi masalah jantan maupun betina. Kemudian dalam hal ini Al-Fairuz Al-Abazi Asy-Syafi'i memahami hadis yang disampaikan tadi bahwasanya jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah, maka dalam hal ini boleh juga digunakan untuk berkurban. Hanya saja mungkin dari sisi dagingnya itu memang lebih besar dan lebih banyak bagi yang jantan ya Pak. Itulah yang mungkin akhirnya sebab dipilih yang jantan. Tapi kalau ternyata adanya hewan betina ini tidak masalah, tetap sah hewan kurbannya. Waktu penyembelihan sebagaimana yang kita ketahui jamaah bahwasanya waktu penyembelihan itu pada Yaumun Nahr, itu adalah hari penyembelihan, dilaksanakannya sholat Idul Adha, kemudian 3 hari sesudahnya yang disebut dengan hari tasyrik. Di luar daripada hari ini, ketika seseorang menyembelih hewan, maka statusnya bukan hewan kurban, melainkan sembelihan biasa. Jadi harus 4 hari ini periodenya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dan Jubair bin Mut'im bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyami tasyrik dzabh. Ya, dalilnya adalah setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Maka batasnya adalah tanggal 13 sore hari. Tanggal 13 Zulhijjah sore hari sampai dengan maghrib. Kalau ada seseorang yang menyembelih pada waktu tersebut, maka statusnya masih hewan kurban.
Kalau azan maghrib sudah berkumandang, maka statusnya menjadi hewan sembelihan biasa, bukan hewan kurban. Dan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti sudah masuk 1 Zulhijjah, kita disunahkan untuk membaca takbir mutlak. Inilah spesialnya, inilah kekhususan yang diberikan pada awal-awal di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama. Bahkan kita disunahkan untuk bertakbir, ya, keluar dari masjid, sholat berjamaah, pulang bertakbir, ke pasar bertakbir, kemudian ke sekolah, mungkin adik-adik juga jangan lupa bertakbir. Ini yang disebut adalah takbir mutlak. Kapan waktunya? Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Adapun takbir muqayyad, takbir yang diikat dengan waktu. Ini kapan waktunya? Yaitu adalah ketika selesai melaksanakan sholat wajib. Ya, ketika selesai melaksanakan sholat wajib, dari mulai dalam hal ini ada yang mengatakan malam daripada hari raya itu disunahkan selalu bertakbir setelah sholat. Maka berbeda dengan Idul Fitri di mana kita bertakbir dari sejak maghrib sampai dengan pelaksanakan sholat Idul Fitr, itu disunahkannya hanya waktu itu saja. Akan tetapi untuk Idul Adha dari malamnya sampai dengan asar tanggal 13 hari tasyrik kita disunahkan untuk bertakbir. Itu yang paling afdol, yang paling utama dibandingkan dengan berzikir sholat seperti biasa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktunya boleh siang ataupun malam. Mungkin ada pengalaman Pak yang takbir kurban malam-malam sepertinya jarang. Ya, tapi boleh juga. Adapun dalam hal ini Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengutamakan waktu penyembelihan itu di siang hari. Itu lebih baik dibanding malam hari. Tapi keduanya boleh. Misalnya ada yang memang biasa di waktu pagi hari karena memang hewan kurbannya banyak sehingga tidak sempat misalnya diselesaikan tuntas di siang hari, maka malam harinya juga boleh. Dan dalam hal ini para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Ini terlalu semangat, ya. Belum Id sudah diselesaikan hewannya, maka ini statusnya bukan hewan kurban, ya. Dan dalam hal ini juga nasihat bagi diri saya, Pak. Saya dapat amanah menjadi khotib Idul Adha, Pak Ketua di sini. Itu bagi para khotib tentunya menyesuaikan khutbahnya. Jangan terlalu panjang juga. Kenapa demikian? Karena kita semua masih menahan lapar dan haus, ya kan? Untuk sholat Idul Adha kita menahan lapar dan haus, ya kan? Dari sejak Allahu a'lam, saya nanti baca lagi apakah sejak dikumandangkannya fajar, begitu kan? Ya, sepertinya itu sampai dengan akhir daripada sholat Id, atau bahkan dalam hal ini sebenarnya setelah sholat Id juga boleh, minum juga boleh. Akan tetapi yang lebih diutamakan adalah mempercepat supaya apa? Supaya panitia ataupun yang bertugas bisa memulai untuk menyelenggarakan kurban, begitu ya, penyembelihan. Khawatir kalau siang hari terlalu panas, maka dalam hal ini nasihat buat diri saya dan juga para khotib, asyatidz, ya, masyayikh, ulama, agar tentunya menyesuaikan waktu khutbah Id sehingga tata pelaksanaan Idul Kurban ataupun penyembelihan hewan kurban itu bisa lebih cepat dilaksanakan. Nabi SAW mengatakan dalilnya adalah barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan untuk kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat, maka itulah kurban yang sempurna. Dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin, muttafaqun alaih. Saya rasa ini kejadian yang jarang, tapi bisa saja Pak. Karena memang yang dia lihat, oh ini hari penyembelihan begitu ya. Kalau kita tidak mengetahui dalilnya, bisa saja ya sudahlah, daripada ini kita potong dulu, kemudian nanti sholat Id, habis itu kita lanjutkan. Nah inilah mungkin pentingnya ilmu, ya kan. Jadi yang dilihat bukan hanya harinya, tapi kapan waktunya. Tempat penyembelihan. Nah, alhamdulillah kita di sini di mana Pak Ketua? Mohon izin. Di sebelah kanan. Jadi tidak jauh daripada dilaksanakannya sholat Id. Bahwasanya dari Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan dahulu Rasulullah SAW biasa menyembelih kambing dan onta, ya, untuk dijadikan hewan kurban. Di mana tempatnya? Di lapangan sholat. Maksudnya dalam hal ini tidak jauh daripada tempat sholat. Ya, insya Allah kita akan melaksanakan sholat di
lapangan Masjid Besar Al-Falah, kemudian tidak jauh dari situ ada tempat penyembelihannya. Apa aja sunnah-sunnahnya? Disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan tempat sholat yang diselenggarakan atau tidak jauh dari situ. Kemudian diutamakan, ini adalah dalam rangka tadi yang kami sampaikan di awal. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, maka dalam hal ini yang mungkin menjadi tokoh masyarakat, imam, penguasa atau orang-orang yang masyhur dianjurkan untuk menyembelih kurbannya di lapangan sehingga terlihat dalam hal ini, dan masyarakat juga bisa belajar adanya edukasi di situ. Syiar untuk apa? Bahwasanya kurban sudah boleh dilakukan dan juga mengajari tata cara kurban yang baik. Nah, bagaimana tata cara kurban yang baik? Ya, ini nanti akan kita sampaikan setelah ini. Kemudian hukumnya mubah, silakan boleh saja menyembelih kurban, di tempat manapun yang disukai. Silakan di rumah ataupun di tempat khusus, ya, tempat rumah potong hewan dan tempat lainnya, ini hukumnya adalah mubah dan bisa kita temukan di fikih sunnah. Seputar penyembelihan kurban, ya. Jadi yang pertama adalah disunnahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya, misalnya dalam hal ini 1 ekor kambing atau domba, maka yang paling afdol, yang pertama urutannya adalah dia bisa menyembelih sendiri. Kalau saya alhamdulillah ini sudah, Pak. Tapi kalau sapi mungkin saya masih agak gemeteran, ya. Jadi harus banyak belajar. Misalnya dalam hal ini kolektif nih, ada 7 orang, ya. Dan dalam hal ini silakan dipilih salah satu yang hadir, misalnya, oh Pak, dalam hal ini mungkin Bapak lebih berpengalaman, silakan dia mewakilkan begitu, ya. Jadi disunahkan bagi sohibul kurbannya. Kalau ternyata sapinya ia belikan untuk 1 orang, maka silakan. Tapi kalau untuk 7 orang, dikomunikasikan saja dulu. Oh Pak, silakan Bapak mungkin yang menyembelih gitu kan. Dalam hal ini misalnya kepala keluarga, kemudian yang menjadi kolektifnya anggota keluarganya, maka kepala keluarganya. Ini urutan yang pertama. Kemudian dalam hal ini sepakat ulama, hukumnya sunnah. Jadi tidak ada khilaf dalam hal ini, paling afdol, paling utama adalah orang yang berkurban, ia yang menyembelih sendiri. Ini pendapat daripada Syekh Ali bin Hasan. Ya. Jadi dalam riwayat Bapak Ibu, menarik sekali. Dulu Nabi SAW dan Ali bin Abi Thalib itu menyembelih kurban hewan sebanyak 100 ekor. Mereka berdua. Ya, Nabi SAW dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka menyembelih hewan 100 ekor dalam satu riwayat. Nanti akan kita lihat korelasinya, dan Nabi SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu walaupun menyembelih hewan 100 ekor kambing ataupun 100 ekor hewan kurban, ia tidak mempermasalahkan mengenai kulit dan juga kepalanya. Nanti akan kita lihat setelah ini, ya. Jadi ini bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih beberapa onta kurbannya dengan tangan beliau sendiri, kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi disunahkan untuk pemilik hewan kurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kemudian yang kedua, apabila kurban tidak bisa, pemilik kurban tidak bisa menyembelih hewannya sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan. Dan alhamdulillah sudah dilakukan ya Pak. Kita panggil atas nama Fulan, silakan Pak, ini hewan kurbannya mau disembelih. Kita panggil dulu. Jangan sampai kita belum panggil ternyata sudah selesai, begitu kan, sudah dipotong. Ini sunnahnya. Ini Masya Allah, memang kalau kita pelajari Pak, dari step by stepnya, dari tahap bertahapnya itu kita sangat mendapatkan banyak manfaat. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, maka dipanggil, disaksikan, ya, mereka menyaksikan penyembelihannya. Hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih, ya. Ini juga bagian dari adab Bapak-bapak semuanya. Mungkin ini kenapa saya bilang Bapak-bapak, karena panitianya kebanyakan Bapak-bapak, khususnya untuk menyembelih hewan kurban. Jangan kita mengasah di depan target kita, ya. Diasahnya itu disembunyikan dulu. Ini bagian dari adab. Nanti akan kita lihat dan juga dalil daripada hadis Nabi SAW. Diasahnya jangan di depan face to face begitu. Karena hewan juga mereka bisa merasakan bahwasanya ia akan dikurbankan begitu ya. Jadi pisau itu Pak,
nanti ketika dia sudah direbahkan baru kita keluarkan. Jangan pas kita sedang merobohkannya ataupun merebahkannya, udahlah dia ini mungkin kan, kemudian ia lihat algojonya ataupun penyembelihnya mengasah pisaunya di depan matanya. Ini juga tidak pas. Ya. Kemudian dalam hal ini kita lihat dua hal yang aku hafal dari Rasul SAW. Beliau bersabda, Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibh. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaknya seorang itu menajamkan pisaunya tadi, fal yurih dzabihatahu, dan menenangkan hewan sembelihannya tadi, ya, dengan cara yang baik. Maka inilah ajaran yang sudah diajarkan kepada kita. Semuanya sangat sempurna, sangat rapi, sehingga hewan pun yang mungkin dalam hal ini mereka akan disembelih, tapi disembelih dengan cara yang baik. Ya, nah hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya, Bapak. Jadi yang dilihat itu adalah dibaringkan di atas lambung kirinya, kemudian dia dihadapkan ke kiblat. Ya, jadi dilihat jangan sampai terbalik lambung kanannya. Jadi lambung kirinya kemudian dihadapkan ke kiblat. Nah, ketika kita menghayati, meresapi, tadi kita sudah lihat gigi ya. Ini juga mukjizah adzabah fil Islam. Bahwasanya ketika tiga hal ini, trakea, esofagus, dan juga dua saraf yang sudah terpotong ini, menurut penelitian yang sudah dilakukan di Universitas Hannover, Jerman, salah satunya adalah Dr. Hazim, ya, beliau menyatakan dan juga menyampaikan bahwasanya ketika hewan itu disembelih, Bapak Ibu, ya, dan tiga ini sudah terputus, maka yang kita lihat hewan itu bergerak dan kejang-kejang itu sebenarnya ia sudah tidak merasakannya. Itu adalah reaksi daripada otot untuk mengeluarkan darah. Ya, jadi ketika tiga-tiganya ini terputus dalam penelitian, ketika dibandingkan dengan konvensional, mohon maaf orang-orang barat itu mereka biasanya menyetrum, Pak. Hewan kurban itu disetrum. Mohon maaf, hewan itu disetrum baru dikonsumsi ataupun disembelih. Maka dalam hal ini dilihat ada perbandingan yang sangat signifikan bahwasanya hewan ini tidak merasakan sakit. Dan tentunya dari sisi dagingnya itu lebih enak. Makanya tidak heran ketika kita menyantap daging kurban itu Masya Allah nikmat. Ya, tidak terlalu terasa baunya. Kenapa? Karena darahnya semua sudah keluar. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada salah satunya yang belum terputus. Yang pertama adalah trakea, kemudian esofagus, dan juga nadinya ada dua gitu. Makanya dilihat ada dua arah di sini, Pak. Dan pisau yang tajam. Ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya, jadi nanti akan kita lihat bagaimana lafaznya. Ya, bacaan bismillah ini hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan juga Ahmad. Adapun Allahu Akbar ini hukumnya sunnah. Yang terpenting adalah menyembelih dengan mengucap ya Allah Subhanahu wa taala bismillah. Kemudian diikuti dengan bacaan, ada 3 pilihan. Yang pertama haza minka walaka. Ini juga sudah cukup. Ya, ketika menyembelih dalam hal ini khusus pada hewan kurban haza minka walaka. Kemudian pilihan yang kedua, haza minka walaka anni atau an fulan. Kalau misalnya dalam hal ini yang menyembelih adalah yang punya kurbannya, maka haza minka walaka anni. Kalau ternyata orang lain an disebutkan namanya. Kalau sapi 7 orang disebutkan, kalau kambing berarti 1 orang saja. Ya. Kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima korban dengan kurbannya tadi dengan doa yang disampaikan dalam kitab Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi, Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Ini juga bisa. Ya. Ada 3 ini, haza minka walaka, ya. Kemudian haza minka walaka anni atau an fulan, disebutkan nama sahibul kurbannya ketika yang menyembelih bukan pemiliknya. Kemudian yang ketiga, Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Ini juga boleh, ya. Silakan kalau ada yang ingin mengambil gambar. Kemudian pemanfaatan hasil sembelihan. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Pak, waktu syuruk pukul berapa? Mohon izin.
5:55. Masih ada 7 menit lagi. Pertama adalah bisa dimakan sendiri dan keluarganya, bukan bisa, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, ini sebagian ulama. Ya tadi, jadi hewan kurban yang diberikan ataupun dikurbankan oleh sahibul Quran, kurban sangat afdol sekali kita juga menyantapnya bersama keluarga. Adapun kalau memang ternyata kurbannya di daerah lain maka tidak mengapa. Tapi kalau ada di depan mata kita dan kita menyaksikannya, kita yang menyembelihnya atau orang lain yang menyembelihnya, maka dalam hal ini bagus sekali. Sebagaimana tadi surat Al-Hajj, semuanya keterkaitan ya Bapak Ibu. Itu daging hewan kurbannya kita santap juga bersama keluarga kita. Berkahnya luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hal ini tidak ada diberikan secara khusus pada orang yang membutuhkan, silakan. Kepada tetangga silakan, kepada orang yang berkecukupan juga silakan. Ya. Dan yang keempat, ini juga bisa disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Misalnya ada satu daerah ya memang terkena musibah dalam hal ini, kemudian mereka sangat membutuhkan daging kurban, tapi jaraknya jauh, membutuhkan waktu, sehingga harus diawetkan atau dijadikan bahan makanan, maka ini juga boleh. Misalnya dijadikan rendang. Karena kalau dagingnya kita kirim sampai sana sudah busuk misalnya, maka boleh dijadikan makanan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah atau tidak ada kurban di sana. Atau terjadi paceklik atau krisis makanan. Ya, ini kita lanjutkan saja. Ya. Kemudian larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mohon kita fokus mengenai hal ini. Apalagi kita menjadi panitia. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan bagian hewan sembelihan, daging, kulit, kepala. Teklek ini apa ya Pak? Ya, bulu, tulang maupun bagian yang lainnya. Ya, nanti tadi saya juga ambil referensi. Kaki ya Pak. Ya, teklek ini kaki. Tidak boleh kita perjualbelikan. Apa yang menjadi catatannya Bapak-bapak semuanya? Yaitu adalah ketika kita memberikan upah kepada tukang jagal yang kita kirimkan, yaitu adalah Pak, atas jerih payah Bapak, ini kami ganti ya Pak, upahnya dengan daging. Ini tidak boleh. Ini sama saja memperjualbelikan. Ada ancaman yang sangat nyata. Peringatan buat kita semuanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan onta kurbannya. Beliau juga memberitakan kepada saya, ya, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib, untuk membagikan semua kulit tubuh semuanya ya, kulit tubuh serta kulit punggungnya. Ya, jadi tidak ada yang tersisa, itu dibagikan. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kalau tidak, ada ancaman keras mengenai hal ini. Apa hadisnya? Man ba'a jildu udhiyatihi fala udhiyata lahu, la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Rawahu Hakim. Peringatan bagi kita khususnya yang mendapatkan amanah, hati-hati. Kalau ternyata misalnya ini ada solusi Pak. Ini bagaimana nih kita membagi kepala, kemudian kulitnya. Maka bisa kita berikan ke yayasan ataupun ada mungkin di situ ada pesantren dan sebagainya, kita terhindar dari itu. Mungkin ada sedikit persoalan, ini kan kulit cuma satu ya, atau misalnya satu kesatuan, bagaimana, ya sudah kita berikan saja. Kita keluar dari perdebatan. Adapun misalnya dalam hal ini sifatnya adalah hadiah, maka ini boleh ya. Jadi sekali lagi, kalau ternyata memang dalam hal ini tukang jagal yang kita datangkan, mereka meminta upah, maka berikan upahnya dalam bentuk uang, jangan dalam bentuk daging. Ya, tapi kalau misalnya dalam hal ini mereka sukarela, oh silakan gitu. Yang terpenting adalah lafaz akadnya. Jadi ada muamalah yang berlaku dalam hal ini. Kenapa Bapak Ibu penting? Karena tadi ancamannya, ibadah kurbannya tidak diterima nilainya. Ya kan, terkadang sudah datang jauh-jauh Pak, ya sudah, ini saya tidak ada uang operasionalnya, Bapak ambil saja kulitnya sebagai gantinya. Ini salah akadnya. Ini sama saja memperjualbelikan. Kalau ternyata dalam hal ini misalnya ia sukarela, boleh. Atau yang kedua, sudah diberikan operasionalnya kemudian diberikan hadiah daging. Kalau sifatnya adalah hadiah pemberian,
maka ini tidak masalah. Tapi kalau sebagai ganti upah jerih payah ya, tanda capeknya tadi diberikan yaitu adalah berupa kulit dan juga bagian yang lainnya, maka ini termasuk memperjualbelikan hewan kurban. Kenapa demikian? Karena hewan kurban ini sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni walaka. Jangan sampai akhirnya diperjualbelikan, ya kan, sama seperti wakaf juga kita lepaskan agar ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menjadi milik siapapun, ya. Termasuk dalam hal ini menukar hewan kurban. Misalnya dalam hal ini, wah saya dapat hewan kurban nih, tapi saya perlu uang. Nah, hati-hati. Saya dapat hewan kurban daging, saya juallah ke orang misalnya 100.000 begitu kan. Lumayan nih hewan kurban, kemudian dagingnya sekian saya jual, mungkin ada yang ingin buat usaha, maka berhati-hati dalam hal ini. Atau menukarnya, hewan kurban adalah menukar, misalnya menukar kulit atau kepala, kita tukeran, ini juga nggak boleh. Daging atau menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing, ya misalnya saya punya daging ini kemudian ditukarlah gitu kan, ini kan ada transaksi, ya kan, karena barang dengan barang juga transaksi, maka ini tidak boleh juga, hati-hati. Ya sudah, kalau memang ternyata itu kita dapatkan, kita konsumsi atau kita kasih lagi itu boleh. Oh saya udah punya banyak daging hewan kurban, saya kasih yang lain boleh. Tapi kalau tukeran, Pak ini saya punya daging kambing, saya punya daging sapi, ya sudah kita tukeran, ya itu nggak boleh. Kecuali memang saling tadi hadiah ataupun sedekah, maka ini tidak masalah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena terakhir hakikatnya jual beli adalah tukar menukar meskipun selain uang. La haula wala quwata illa billah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih ada kesempatan satu pertemuan lagi ya Pak. Insya Allah masih ada satu kali pertemuan lagi. Nanti akan kita bahas mengenai mungkin tata cara penyembelihannya, kemudian hal-hal teknis lainnya lah. Mungkin mengenai akikah dan juga kurban mana yang didahulukan. Nanti supaya jawabannya juga cukup, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Adapun hari ini kita lebih membahas bagaimana teknis pelaksanaannya. Dan ingat tadi jangan sampai mungkin kalau kita dalam hal ini tidak tahu sebelumnya, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah tahu ilmunya, apalagi kita panitia kurban, silakan mensyiarkan, silakan berdakwah, memberikan pemahaman. Panitia jangan sampai kita memberikan daging ataupun bagian dari hewan kurban sebagai upah ataupun tanda lelahnya tukang jagal ataupun orang yang kita hadirkan. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Materi pada pagi hari ini semoga memberikan pemahaman kepada kita, utamanya para jamaah yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, dan juga kepada kami para panitia agar bisa mempersiapkan diri lebih baik setelah mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Ustaz, ada satu pertanyaan mengenai tadi hewan jantan dan hewan betina Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa untuk hewan betina itu sebaiknya yang sudah mandul atau bahasa Jawanya majir. Karena kalau yang musimnya masih produktif, itu dikhawatirkan populasi hewan tersebut akan berkurang. Kambing itu setiap tahun bisa beranak. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau kambing umur 1 tahun gitu, baru mulai beranak sudah dipotong, ini populasi yang akan datang bisa berbahaya gitu, bisa mengurangi ini. Ini mungkin perlu, saya juga baru tahu nih, ternyata yang betina boleh, padahal itu yang dikhawatirkan. Iya, Pak. Terima kasih Pak, ini tentunya memang kita banyak mendapatkan pengetahuan yang baru begitu ya Pak, karena memang ini jurusan peternakan ataupun pertanian ternyata memang untuk hewan betina itu tadi ya, dapat mempengaruhi populasi. Maka dalam hal ini memang yang lebih baik adalah yang jantan begitu ya Pak. Jadi bolehnya ini dalam hal misalnya tidak ada pilihan yang lain. Oh adanya hanya hewan betina saja, maka itu tetap sah. Kita melihat dari sahnya kurban tersebut apakah boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Hanya saja dalam hal ini memang diutamakan yang jantan begitu ya. Karena mungkin dalam hal ini bisa kita lihat lebih banyak dagingnya Pak.
Karena kan komposisi dari hewan itu ada daging dan juga lemak. Terkadang ada yang hewan itu berat karena lemaknya banyak. Terkadang ada yang kelihatannya memang tidak terlalu besar ternyata tapi isinya daging semua. Nah, maka dalam hal ini silakan dipilih mana yang lebih baik. Kalau ternyata mempengaruhi populasi, maka dalam hal ini ya tentunya seperti yang kita ketahui silakan yang seperti lazimnya adalah hewan kurban yang jantan. Adapun yang betina dalam kondisi tertentu misalnya di daerah, oh ini adanya betina nih, ada 5, 1 jantan. Ya maka silakan kalau ternyata yang dipilih betina, insya Allah tetap sah kurbannya. Wallahu a'lam bishawab, Pak Ketua. Silakan, mungkin ada jamaah yang bertanya. Ya. Ada yang bertanya, silakan. Silakan Pak. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah. Mau tanya Ustadz, tadi sudah disebutkan beberapa hewan yang tidak boleh dilarang untuk kurban, cacat dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan bagaimana kalau hewan yang dikebiri, apakah itu dibolehkan atau tidak? Hewan yang Dikebiri. dikebiri. Ya. Oh ya, disunat ya. Yang kedua, bagaimana kalau hewan itu, kita berkurban, tetapi tidak melihat cara pemotongannya. Misalnya Ya. kita mentransfer uang kepada Ya. suatu yayasan atau Ya. lembaga. Baik. Bagaimana hukumnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Maka dalam hal ini kita berpatokan pada dalil, izinkan saya mengembalikan slide-nya. Ya, dalam hal ini kita ikuti saja petunjuk Nabi SAW. Kalau ternyata memang dalam hal ini ketika dikebiri, mohon maaf untuk menekan angka populasi dan kita lihat bahwasanya hewan kurban tersebut dalam keadaan sehat, maka saya rasa wallahu a'lam bishawab tidak mengapa. Ya. Memang ada tanda-tandanya Pak biasanya. Itu ada ya nanti disampaikan ya. Tapi dalam hal ini kalau kita lihat, ini banyak sekali slide-nya, kita lihat lagi, maka yang menjadi patokan kita 4 tadi Pak. Kalau kakinya pincang, ya maka dalam hal ini dan pincangnya terlihat jelas sekali itu yang tidak diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Ya, mohon maaf ini banyak sekali. Nah, ini dia. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini, itu beliau langsung mengisyaratkan tangannya. Ada 4 yang cacat. Nah, maka yang pertama adalah tadi kelihatan pincang, jalannya tidak normal dan jelas sekali pincangnya. Kemudian dia sangat tua, maksudnya terlalu tua untuk dikurbankan. Kemudian buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya dan kelihatan sakit yang mungkin terkena virus. Adapun mungkin dalam hal ini tadi dikebiri, wallahu a'lam bishawab, maka tetap bisa dijadikan hewan kurban. Adapun yang kedua, misalnya dalam hal ini kita sedang merantau atau kita ingin memberikan kurban kepada daerah terpencil atau mungkin sekolah dan sejenisnya, tapi kita posisinya berbeda. Maka dalam hal ini sebagai bukti amanah, maka kita berikan request ataupun permintaan kepada siapa? Kepada panitia di sana untuk direkam, disampaikan, atau misalnya dalam hal ini sudah ada live juga bisa ya. Ya ini untuk memastikan bahwasanya hewan kurban tersebut telah dipotong atau telah disembelih. Ya, jadi kita sampaikan kepada panitianya, Pak, nanti kalau dipotong mohon direkam ataupun difoto ya. Sebelum disembelih dilihat dulu ini hewan kurbannya untuk menghindari ketidakjelasan. Ya. Jadi carilah panitia ataupun orang yang amanah untuk menyembelihnya. Bahkan lebih bagus lagi tadi ada live, kita bisa melihat langsung sambil kita berzikir gitu kan, bahwasanya inilah hewan kurban yang kita persembahkan ya, karena nantinya tentunya hewan kurban ini ya Allah Subhanahu wa taala itu yang melihat daripada diri kita adalah ketakwaan ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin solusinya seperti tadi Pak, bisa difotokan atau bisa pakai live ya. Enggak tahu kalau live di band enggak ya? Kalau mungkin ada yang dalam hal ini divideokan saja juga pas. Kira-kira itu Pak jawabannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak ini situ. Nah ya. Fokus.
Oh, kesana. Nanti ya Pak Bambang ya, mohon maaf. Silakan Pak. Mohon klarifikasi aja. Silakan Pak. Kelihatannya kalau tadi saya kalau nggak salah dengar, tujuan penerima korban itu tidak ada batasan. Berbeda dengan kalau kita zakat. Si penerima itu ada aturannya. Kalau kurban bebas. Apakah orangnya berkecukupan atau ini bebas saja. Mohon klarifikasi. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Dalam hal ini untuk pemberian daging kurban, ya mungkin ada yang memudahkan itu misalnya sepertiga ya Pak. Itu juga bagus sekali. Ya dalam hal ini sebenarnya umum gitu kan, tapi kalau tadi kita memang berpanduan sepertiga untuk pemilik kurbannya, kemudian sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin, ini maka diperbolehkan juga. Maksudnya dalam hal ini adalah daging kurban itu untuk semuanya, ya semua bisa mendapatkan manfaatnya. Tentunya panitia kurban harus melihat apakah kantong daging ataupun paket kurbannya ini cukup atau tidak. Jangan sampai ketika kita undang ternyata ketika datang ia tidak dapat. Tentunya ini dapat mengecilkan hati saudara kita. Disesuaikan, disinkronkan berapa kebutuhannya, berapa yang didapat, ya. Maka mudah-mudahan semuanya insya Allah mendapatkan daging kurban tadi. Dalam hal ini poinnya adalah tidak memandang orang yang kekurangan ataupun yang berkecukupan. Yang terpenting adalah menghidupkan, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak, Pak. Silakan Pak yang Silakan. tuh ya. Mungkin tadi pandangannya lurus ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat Pak Ustadz. Mana yang lebih baik berkurban di daerah tempat tinggal sendiri, di kampung, ataupun sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran untuk bisa berkurban di daerah lain bahkan sampai ke Palestina sana. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah dengan kemajuan digital, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang juga langsung menjual kurban. Jadi kita langsung bayar di situ. Iya. Nah, bagaimana hukumnya dengan bertransaksi kurban di dalam aplikasi? Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Dihadapkan pada dua pilihan yang sulit ya. Maksudnya dalam hal ini lebih baik kita kurban di tempat kita yang menyembelih, kemudian kita saksikan sendiri, atau memang kita kirim ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Maka dalam hal ini saya berpendapat bahwasanya kedua-duanya baik Pak. Kenapa? Karena kita tidak ingin membatasi. Apalagi mungkin misalnya di Palestina mereka sangat jarang sekali menikmati hewan kurban, khususnya daging sapi ataupun daging unta, maka ini juga bagus sekali. Tapi kalau ternyata dalam hal ini kita ingin menjalankan sunnah, kita ingin memotong sendiri, kita ingin menyembelih hewannya sendiri gitu, untuk menjalankan sunnah, itu juga bagus. Jadi dua-duanya sangat baik Pak. Mungkin saya dalam hal ini tidak bisa memberikan jawaban mana yang lebih afdol. Ya, karena kedua-duanya baik, maka dalam hal ini yang perlu kita ingat adalah orang-orang yang sangat disayangkan adalah ketika ia punya rizkinya cukup tapi ia tidak mau berkurban. Sekali lagi jawabannya kedua-duanya baik Pak, silakan dipilih, insya Allah yang terpenting adalah ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho dan juga rahmatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai aplikasi ya, karena seiring perkembangannya zaman, teknologi dan seterusnya, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai adanya goror, ketidakjelasan, ketidaktahuan. Bisa kita terus komunikasi mana hewan kurbannya, difotokan. Kemudian apakah memang itu hewan kurban yang sama. Terkadang mohon maaf, yang difoto warnanya putih, tiba-tiba yang dikurbankan warnanya hitam putih. Ya kan, maka tidak sinkron. Carilah penyelenggara hewan kurban ataupun penyembelihan kurban yang amanah, yang terpercaya, sehingga memang dalam hal ini insya Allah tepat sasaran dan memang ibadah kita terlaksana. Kan itu yang paling terpenting ya Pak, jangan sampai kita titipkan uang kemudian dibelikan hewan kurbannya tapi ia tidak amanah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kira-kira mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan Pak. Barakallahu fikum. Baik, mungkin masih ada. Sudah pukul 6 lebih 9 menit.
Saya kira kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Mungkin terakhir Pak, Silakan. ya terima kasih Bapak Ibu. Pastikan sekali lagi khususnya Bapak-Bapak panitia lakukan briefing. Lakukan briefing, lakukan rapat. Kalau ternyata memang yang melakukan penyelenggaraan penyembelihannya itu adalah dari luar. Kita datangkan jasanya, itu kan memang mereka jasa datang untuk tentunya bukan hanya sekedar membantu, tapi tentunya dalam hal ini mendapatkan upah. Jangan sampai akhirnya salah satu dari panitia anggota kita yang tidak teredukasi menyampaikan, Pak mana uang ganti uang lelah saya? Gak usah Pak, ini silakan daging saja saya tambahkan. Ini hati-hati Pak, karena tadi ancamannya luar biasa. Jangan sampai kita yang diberikan amanah, gara-gara kita orang yang berkurban tidak diterima kurbannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Berat sekali Pak. Terima kasih Ustadz sudah mengingatkan kami, dan memang mengurus kurban itu yang paling complicated. Karena semua orang mau, beda dengan zakat. Dan selalu saya ingatkan kepada panitia, jangan sampai mendapatkan sesuatu yang mestinya halal menjadi haram karena cara mendapatkannya. Termasuk juga, saya juga sekedar mengingatkan para sharing, bukan mengingatkan kepada para jamaah, pada saat membeli hewan kurban, itu namanya tricky sekali kalau saya bilang, itu penuh dengan drama di situ, tawar menawar lah, belum lagi ada tukang brokernya segala macam. Jadi kalau bisa kita akan hati untuk berkurban, jangan sampai kita menzolimi seseorang hanya karena tawar menawar. Kita mempertahankan nilai mungkin 100.000 atau 200.000, tapi sampai otot-ototan gitu loh, sampai akhirnya terjadi perang urat saraf gitu kan. Terutama di pasar. Memang saya mengalami sendiri di pasar itu sangat keras lah ya. Jadi kalau pengalaman saya sekedar sharing saja, kalau biasanya mau membeli hewan kurban, saya menawarnya tidak terlalu banyak, cuma saya mengingatkan ke pedagang, tolong kamu jangan ambil untung harus, tapi jangan terlalu besar, yang wajar. Dan memang Idul Kurban itu adalah masa panennya para peternak. Seandainya tidak ada kurban, saya nggak tahu nih hewan-hewan itu dijualnya kemana. Seperti kita ketahui kalau musim Idul Kurban kan hewan harganya naik karena memang kebutuhannya banyak. Islam mengatur hal yang luar biasa. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah pada pagi hari ini nanti pukul 8 ada donor darah. Kemudian besok pagi kita ada kajian bersama Ustadz Fadil dan juga pukul 9 bersama Ustadz Subhan Bawasir. Silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia, mudah-mudahan berkenan. Menunya apa? Lihat saja di TKP. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.